Halo semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Invest Saham. Jadi pada video kali ini kita akan menganalisa saham Astra International atau ASII, guys ya. Nah, jadi untuk Astra International ini karena sudah rilis laporan keuangan kuartal 4 2023 dan labanya itu positif, jadi ini akan sangat menarik. Apalagi sudah ada usulan terkait dividen final 2024 yang diproyeksikan akan besar atau dividen jumbo gitu, guys ya. Wah, ini menarik guys. Jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya guys ya. Nah, jadi kita bikin video ini di tanggal 28 Februari ya, pukul 7:09. Jadi kita coba analisa Astra International ini di pagi hari. Kita sembari ngopi aja gitu guys ya. Oke guys, jadi mungkin teman-teman ada yang lagi nonton channel Invest Saham juga ya, silahkan teman-teman nonton sambil ngopi, sambil ngudut, sambil ngemil ya. Mungkin sambil sharing-sharing juga sama teman-teman, it's okay guys ya. Sekaligus kita akan coba melihat ya seberapa besar sih kemungkinan Astra International ini bisa naik ke level yang lebih tinggi lalu uptrend kembali ya. Nah, untuk Astra International, berita terkait laba bersihnya sudah keluar gitu guys ya, dan teman-teman juga bisa cek ya, entah itu dari CNBC Indonesia, dari kontan.co.id ataupun dari bisnis.com. Ini berita terkait kenaikan laba Astra International sudah keluar. Ya, dari kontan.co.id ya, laba Astra International melesat 16,31% menjadi 33,83 triliun pada 2023 ya. Lalu usulan terkait dividen nanti akan saya buka juga gitu guys. Sekaligus kita coba lihat berapa sih dividen yield yang bisa dibagikan oleh Astra International ini kepada teman-teman yang mungkin sudah membeli Astra International. Mungkin ada juga yang floating loss, ada juga yang baru mau masuk gitu guys ya. Jadi disclaimer on ya, video ini bukan ajakan jual beli saham dan seluruh keputusan investasi tentunya menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Nah, jadi untuk Astra International ini adalah saham yang downtrend. Tapi karena saya sudah menganalisa Astra International ini dari beberapa bulan sebelumnya, jadi saya punya target harga juga guys untuk melakukan pembelian. Nah, waktu itu Astra International ini kan sempat turun guys ya dari level 6 ribuan ya, ini turun ke harga ini guys. Ya di sini turun ke 5.600 dan ada teknika rebound ya sampai ke 5.900-an. Wah, ini saya melihat wah ternyata Astra International ini mungkin ya sudah mulai akan uptrend lagi. Tapi ternyata masih ada isu-isu negatif ya waktu itu, masih ada berita-berita negatif dan menyebabkan harga ASI ini kembali turun guys ke level 5.400. Nah, di sini saya coba spekulatif buy ya di 5.450 sampai di 5.500-an waktu itu ya. Saya coba masuk ya, mungkin nggak terlalu besar juga ya karena waktu itu saya cuma tes lot aja. Tapi ternyata mengalami kenaikan. Nah, saya coba tambah muatan di 5.500 dan ternyata naik ke 5.700. Tapi ke 5.700, 5.800 ini dia masih turun lagi. Ya masih gagal untuk naik ya. Jadi waktu itu saya lihat, wah ternyata beritanya ini masih negatif nih, masih banyak berita-berita negatif dan saya memilih untuk keluar lagi di harga 5.700-an karena saya melihat Astra International ini masih punya potensi untuk turun dulu. Meskipun saya sudah yakin kinerjanya bagus dan valuasinya murah, tapi saya coba keluar dulu gitu guys ya, karena saya melihat memang kondisinya masih belum kondusif nih untuk Astra International bisa uptrend kembali. Ya, jadi saya keluar di 5.700-an, saya coba pantau ya Astra International ini. Kalau misalkan teman-teman sering ya nonton channel Invest Saham, pastinya sudah nonton konten tentang beberapa saham yang saya incar di tahun 2024 ini, dan salah satunya ada Astra International juga. Lalu ada BNGA dan juga saham-saham lainnya itu saya sudah masuk guys ya di saham-saham tersebut. Jadi ya posisi saat ini untuk BNGA sudah hijau, sedangkan untuk Astra International masih ada sedikit ya floating loss-nya gitu guys. It's okay, karena saya sudah punya conviction terhadap saham Astra International ini. Nah, lalu ketika muncul lagi berita tentang skandal Daihatsu ya, ada Daihatsu, ada berita mengenai BYD yang akan masuk ke Indonesia. Nah, Astra International ini dia turun lagi. Apalagi JP Morgan menargetkan Astra International turun sampai 4.600. Wah, ini longsor guys ya, ini longsor sampai di 4.900 sana. Saya waktu itu masuk lagi di sekitar 5.300, saya ini baru cicil beli gitu guys ya, sampai di bawah ini saya cicil beli terus.
Nah, jadi untuk harga saat ini ya saya masih ada sedikit ya floating loss ya, masih sedikit lah ya, sedikit minus 0, sekian persenan mungkin ya. Nah, jadi untuk Astra International kemungkinan hari ini karena sudah banyak berita-berita positifnya, kemungkinan akan ada open gap up ya, akan ada kenaikan, entah itu open gap up atau dia akan naik perlahan. Ya, jadi untuk Astra International kemungkinan bisa mulai uptrend lagi nih guys ya, karena target kita pun ya, sebenarnya target saya pribadi itu cukup tinggi ya. Targetnya dari harga saat ini tuh ke level 7.000 ya, ke level 7.000 ya, mungkin bisa dicapai sampai di pertengahan tahun nanti mungkin ya, beberapa bulan ke depan lah ya, seperti itu. Nah, jadi untuk targetnya masih panjang ya, sekitar 30 sampai 40 persenan lah ya untuk take profit di Astra International. Mungkin kita pun nanti akan ambil dividennya guys. Karena untuk uptrend sejauh itu saya rasa akan melewati pembagian dividen juga. Dan kalau misalkan saya pribadi atau teman-teman mau ambil dividen interim nanti di bulan Oktober juga sebenarnya nggak ada masalah, karena kita kan sudah ambil di harga termurahnya, yaitu di support 5 ribuan gitu. Jadi ya sebenarnya nggak ada apa ya, nggak ada kendala juga kalau misalkan kita mau investasi jangka panjang, ambil dividen final, ambil dividen interim, lalu ketika nanti ex date dividen misalkan turun ya, kita beli lagi gitu guys ya, seperti itu. Jadi untuk Astra International ini saya punya opsi apakah mau ambil atau take profit di harga 7.000 atau mau saya lanjut investasi jangka panjang. Itu saya punya opsi yang dua-duanya ini bagus gitu guys ya. Seperti itu. Jadi untuk Astra International berita-berita positifnya sudah keluar, apalagi akan ada insentif ya untuk mobil hybrid. Ini masih dikaji oleh pemerintah, tapi memang mobil hybrid ini mobil yang saat ini bisa kita bilang terlaris lah ya di Indonesia, karena masyarakat Indonesia masih ingin menggunakan BBM, karena untuk pengisian listrik ya, stasiun pengisian listrik untuk EV di Indonesia itu belum banyak gitu. Mungkin hanya di kota-kota besar ya, seperti Jakarta, tapi untuk wilayah-wilayah pelosok itu belum ada guys. Lalu ada berita terkini guys ya, terkait BYD yang katanya terbakar saat ini guys, saat mengecas gitu guys ya. Nah, ini teman-teman perhatikan, charger casannya pun ini masih nyantol di mobil BYD-nya, dan ini terbakar, kemungkinan ada konsleting listrik atau mungkin overheat ya, bisa juga seperti itu. Ini kejadiannya di Hong Kong guys, di Hong Kong charging station gitu guys ya. Ini beritanya dari berita di Instagram ya, seperti itu. Nah, ini guys ya, pengisian chargingnya ini terbakar guys. Ini foto ya saat mobil BYD terbakar. Jadi mungkin bisa teman-teman bayangkan ya, ada apa ya, ada ketakutan mungkin ya ketika teman-teman mencharging mobil elektrik atau mobil EV ya, ketika teman-teman charging ya sudah mau waktunya lama gitu guys ya, waktu casnya lebih lama daripada kita isi bensin, lalu ketika dibiarkan lama ada risiko terbakar juga. Nah, ini kan sebenarnya menjadi kekurangan yang harus segera diperbaiki ya oleh BYD, seperti itu. Jadi untuk teknologi masa depan ya, memang sedang dilakukan juga ya pengembangan teknologi terhadap mobil berbahan ini guys, hidrogen ya. Mobil hidrogen sedang dikembangkan ya oleh oleh merek-merek besar seperti Toyota, lalu ada juga Hyundai, dan juga mobil-mobil Eropa dan Amerika ini juga sedang mengembangkan teknologi untuk hidrogen agar pengisian bahan bakarnya itu bisa secepat BBM gitu guys ya. Jadi sebenarnya untuk Astra International ini tidak ada masalah. Waktu harga sahamnya turun pun sebenarnya dari sisi fundamentalnya tidak ada masalah guys. Labanya diproyeksikan naik, dan kita pun ya bisa melihat kuartal 4-nya ini mengalami kenaikan secara year on year ya, mengalami kenaikan dari 138 miliar menjadi 201 miliar. Sorry guys, ini EPS ya, sorry ini EPS. Nah, ini guys, naik ya dari 5,6 triliun menjadi 8,1 triliun, dan untuk full year 2023 juga annualize-nya naik ya dari 28,9 triliun menjadi 33,8 triliun. Sedangkan untuk EPS-nya naik dari 138 ke 201 per lembar saham. Sedangkan untuk annualize-nya juga naik ya dari Rp714 per lembar saham naik menjadi 835, atau kalau misalnya kita bulatkan menjadi Rp836 per lembar saham.
Valuasinya juga masih sangat murah guys ya, valuasi sangat murah, kinerjanya bagus ya, dari rasio keuangan oke lah ya. Lalu dari profitabilitas juga NPM-nya di angka 10,77%, dividennya juga menarik, dan return on equity-nya juga bagus ya di angka 17%. Dari fundamental nggak ada masalah, tinggal kita melihat kinerjanya aja gitu guys untuk Astra International, dan sudah kita bisa lihat juga ya memang untuk laba bersihnya ada kenaikan yang otomatis kinerjanya positif seperti itu. Oke guys, jadi untuk Astra International yang masih dalam fase pembelian selama belum naik di atas 5.500 ya. 5.500 ini menjadi poin penting ya guys ya. Kalau misalkan dia atau Astra International bisa tembus di atas 5.500, kemungkinan Astra International bisa lanjut uptrend lagi di tahun 2024 ini. Karena anak usaha Astra International ya seperti misalkan UNTR ini juga sebenarnya laba bersihnya nggak turun-turun banget. Yang turun itu mungkin ada Astra Grapia dan juga Akset Indonesia ACST itu ya masih kurang bagus lah ya. Lalu Astra Agro Lestari ya di sektor agrobisnis CPO juga belum ada kenaikan laba bersih. Ya mungkin itu aja. Sedangkan untuk Astra Auto Parts ya, auto itu mengalami kenaikan laba bersih, guys. Ya, auto itu laba bersihnya naik ya. Jadi em, apa ya, positif lah ya, dari auto positif, dari UNTR juga laba bersihnya tidak akan terlalu turun ya, hanya turun sekitar 400 miliaran aja nih, dari 21 triliun menjadi 20 triliunan ya. Tapi di sini ada 20 triliun 612 miliar, jadi hanya turun sekitar 400 miliaran aja untuk laba bersih atau net income-nya UNTR seperti itu guys. Jadi auto positif, UNTR positif, lalu ada Arko. Arko juga diproyeksikan akan positif dan masih terus kejar target ya untuk pembangkit listrik EBT sebesar 220 megawatt, dan ini Arko juga mengalami kenaikan guys ya. Coba kita cek ya untuk teknikalnya di sini. Nah, kemarin ada kenaikan yang sangat bagus ya dengan volume transaksi yang cukup tinggi. Kemarin itu naik 18,28% guys. Wah, ternyata Arko ini dia uptrend ya, dia ada uptrend lalu ada high low di sini. Nah, ini bisa teman-teman manfaatkan untuk entry sebenarnya. Ya, tapi mungkin teman-teman ada yang takut juga kalau misalkan beli di pucuk. Nah, berarti kalau misalkan teman-teman takut beli di area higher low, ya harus usahakan belilah saat sebelum naik gitu guys ya, atau misalkan tembus di resisten awal. Itu oke lah ya untuk melakukan pembelian atau akumulasi. Tapi kalau misalkan sudah naik tinggi seperti ini, ya ini sebenarnya agak berbahaya gitu guys ya, agak berbahaya. Khawatirnya nanti teman-teman floating loss ataupun nyangkut ya di saham-saham yang sudah naik tinggi. Jadi tetap guys ya, misalkan nih saya punya dana 100 juta. Saya melihat saham Arko naik ya, lalu sentimennya juga bagus. Saham yang uptrend seperti Arko ini, ya meskipun fundamentalnya bagus misalkan ya, harga sahamnya tapi udah uptrend nih. Saya memilih untuk masuk di Astra International. Karena kenapa? Karena Astra International ini dia belum naik tinggi. Dia masih sideways aja di 5.100-an. Makanya belilah saham bagus di harga murah guys, bukan beli saham bagus di harga pucuk guys. Saya ingat prinsipnya seperti itu, dan kemungkinan akan bisa mendapatkan capital gain dan juga dividen yang lebih maksimal lagi kalau misalkan teman-teman beli saham bagus di harga murah gitu guys ya. Terkait 2024 ya, untuk kondisi geopolitik global, ini sebenarnya masih belum stabil ya. Kondisi geopolitik global masih memanas, jadi kemungkinan untuk harga komoditas seperti batu bara, nikel itu akan ada akan ada gejolak gitu guys ya. Jadi untuk United Tractors, untuk saham-saham sektor batu bara lain mungkin seperti Adro, PTBA, ITMG dan lain-lain lah ya. Itu masih ada potensi untuk mengalami kenaikan kalau misalkan harga acuan batu baranya bisa naik lagi dan kondisi geopolitik masih belum memanas. Itu pun terkait ya saham-saham seperti oil and gas ya, seperti Medco, Elsa, lalu ada juga saham-saham pelayaran ya seperti SMD, RT, Mas, itu kemungkinan masih bisa ada kenaikan terutama di tahun 2024 ini. Lalu mengenai dividen. Nah, ini guys ya, kita lanjut aja ke dividen ya. Dividen final Astra International diusulkan itu di Rp421 per lembar saham. Ini akan diusulkan angkanya saat RUPS tahunan nanti ya kepada para investor Astra International dan juga investor mayoritas. Dividen final sebesar Rp421 per saham atau seluruhnya kurang lebih 17 triliunan.
Dan ini ditambahkan ya dari dividen interim Rp98 per lembar saham atau seluruhnya berjumlah 4 triliun. Jadi totalnya itu 519 per lembar saham dan seluruhnya berjumlah kurang lebih 21 triliun yang akan dibagikan ya untuk dividen final 2024 sebesar 421 per lembar saham, guys. Jadi untuk dividen Astra International ini di atas ekspektasi saya pribadi. Ekspektasi saya kemarin itu di angka 300-an untuk dividen finalnya Astra International. Tapi ternyata ya kalau misalkan bagi 421 ya berarti sangat menarik gitu, guys. Langsung saja kita cek ya, guys ya, untuk dividen Astra International diproyeksikan bagi sekitar 420 per lembar saham ya. Tadi 421 per saham. Nah, ini kita asumsikan 420 per saham. Berarti ya dari dari IPS 836 per lembar saham, Astra International ini berencana akan bagi DPR sebanyak 62 sampai 63 persenan. Gitu guys ya, dengan dividen interim yang sudah dibagikan di Rp98 per lembar saham dan dividen finalnya di Rp420 per lembar saham. Dengan dividen yield di harga saat ini yaitu di angka 10 persenan, yang mana dividen yield 10% ini di atas dividen yieldnya saham-saham big banks. Berarti dividen Astra International ini sebenarnya lebih menarik dibandingkan dividennya saham-saham di sektor perbankan, guys. Seperti itu. Tadinya sih saya hanya ekspektasi ya, tadinya saya hanya berekspektasi di angka 47%, 48 persenan untuk DPR-nya. Jadi ya mungkin adalah 300 per lembar saham gitu guys ya, tapi ternyata usulan untuk dividen Astra International saat RUPS tahunan nanti adalah di angka Rp421 per lembar saham, yaitu dividen yield-nya di angka 10 persenan ya. Berarti kita ya, saya pribadi akan dapat sekitar 9 sampai 10 persenan untuk dividen yield dari Astra International, which is ini sangat menarik guys ya, dividennya cukup besar lah ya kalau misalkan kita bandingkan dengan dividen-dividen sektor perbankan seperti itu. Nah, jadi buat teman-teman investor ya, belilah saham bagus itu sebelum ada berita-berita positif seperti ini. Ya, Astra International ini memang kemarin ya sempat dihajar dengan berita-berita negatif, tapi ketika harga sahamnya turun, saya yakinkan diri untuk mencicil beli saham Astra International, dan ketika ada berita-berita positif seperti ini ya kita nanti sudah floating loss seperti itu guys ya. Nanti kita coba cek ya guys ya jam 9 apakah Astra International apakah ada open gap up atau dia naiknya itu perlahan-lahan aja. Jadi kalau misalkan naiknya perlahan-lahan ya mungkin teman-teman juga ada bisa beli ya di harga 5.100, 5.200. Tapi kalau misalkan ada open gap up misalkan ke 5.300, 5.400, ya otomatis Astra International ini teman-teman harus beli di harga yang ibaratnya cukup tinggi. Tapi saya melihat ya di level 5.500 pun ini masih cukup menarik ya. Kita coba cek ya misalkan di 5.300. Nah, ini dividen yield-nya masih sekitar 10%. Lalu kalau misalkan di 5.400, misalkan teman-teman beli di 5.400, dividen yield-nya ya 10% juga sih. Coba 5.500 ya. Sorry, 5.500. Nah, ini akan sedikit turun ya untuk dividen yield-nya, berpotensi dapat 9 persenan aja nih untuk Astra International. Oke guys, jadi di bawah 5.500 masih oke lah ya untuk membeli saham Astra International dan berpotensi dapat dividen yield 10 persenan ya. Di bawah 5.400 masih bisa dapat dividen yield sekitar 10 persenan. Untuk saham-saham yang lainnya nanti akan coba kita bahas juga karena ada beberapa saham juga yang sudah rilis laporan keuangan. Ada yang labanya positif, ada yang labanya negatif. Jadi nanti kita akan coba pantau juga guys buat teman-teman ya saham-saham mana aja nih yang menarik untuk tahun 2024 ini nanti setelah rilis laporan